Halo teman-teman, akhirnya kita sampai di kelas CSS. CSS ini bakalan sangat menarik nantinya, karena saya jamin setelah teman-teman mengikuti kelas CSS ini, teman-teman akan bisa membuat sebuah website seperti ini. Saya coba tampilkan beberapa project-project saya. Ini cukup sederhana ya, saya hanya membuat menggunakan HTML dan CSS. Kemudian project yang kedua yang ini, atau ini dengan HTML dan CSS saja ya. Terus satu lagi bisa juga yang ini ya. Oke. Apa itu CSS? Kalau kita lihat dari Wikipedia, Cascading Style Sheet atau CSS merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web. Kalau kita lihat dari W3 Schools, ini website W3 Schools ini sangat bagus ya, teman-teman bisa belajar tutorial nih dari dasar CSS, ada HTML, JavaScript, SQL, Python, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa belajar dari website W3 Schools ini. Di sini ada banyak materi-materinya, ada introduction, syntax, dan lain-lain. Mungkin tidak semuanya akan tercover di video saya, jadi teman-teman bisa langsung ke website ini saja. Jadi menurut W3 School ini, CSS adalah language that describes the style of an HTML document gitu ya. CSS describe how HTML elements should be displayed. Oke, jika dianalogikan ketika kita membuat sebuah rumah, awalnya kita membuat pondasi dulu, kemudian membangun dinding, kemudian atap. Nah, itu proses membuat rangkanya itu seperti kita menulis HTML-nya. Kemudian setelah semuanya jadi, kita memberikan cat, kita pemasang keramik, kita membuat taman begitu ya, memasang lampu dan lain-lain agar rumah kita terlihat lebih indah gitu. Kalau kita lihat di sini, banyak banget yang bisa dilakukan oleh CSS. Bisa mengganti warna tulisan ini ya, color. Bisa background. Terus ada margin, padding, ada fonts. Banyak sekali. Teman-teman silakan dilihat ke website ini juga nanti kalau saya tidak lengkap memberikan penjelasannya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau suatu website tidak memiliki CSS. Di sini saya buka Wikipedia. Kalau saya matikan CSS-nya, di sini ada fitur disable all style ya. Ini saya pilih yang CSS, disable all style. Tampilannya jadi begini nih. Ya, teman-teman bisa lihat kalau kita aktifkan lagi CSS-nya, tampilannya jadi seperti ini. CSS itu powerful banget ya, merubah tampilan websitenya menjadi bagus gitu. Teman-teman bisa berkreasi, teman-teman maunya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara mengaplikasikan CSS di website kita. Ada 3 cara. Yang pertama adalah inline CSS, yaitu dengan cara memberikan atribut di elemennya langsung. Cara begini, saya ketik style, kemudian di dalam kutip 2 ini, saya ketik color, kemudian saya kasih warna red. Dan jika saya save, teman-teman lihat sebelah kanan ya, jika saya save, tulisannya langsung berubah jadi warna merah. Ini inline CSS. Tapi teman-teman ini tidak saya sarankan menggunakan ini, karena nanti masalahnya adalah ketika CSS sudah mulai banyak, nih HTML kita jadi tidak rapi begitu. Oke, jadi kita hapus. Ini cara yang pertama, kita tidak akan menggunakan cara ini. Kita save lagi. Cara yang kedua, yaitu dengan memberikan style di dalam head. Jadi kita ketik style, ada tag pembuka, ada tag penutup. Kita tulis style kita di dalam tag ini. Misalnya kita mau memberikan style pada H1 ya. Kemudian saya buka kurung kurawal, saya tulis color titik 2, kemudian misalnya blue gitu ya, berbeda dari yang tadi. Kemudian titik koma. Saya save, tulisannya berganti menjadi warna biru. Ini cara yang kedua. Tapi kita tidak akan menggunakan cara ini. Sama saja nanti ketika file CSS-nya sudah banyak, sudah panjang begitu ya. Ini akan panjang sekali dan file HTML kita tidak rapi. Cara yang ketiga ini adalah dengan cara, ini kita hapus lagi. Cara yang ketiga adalah dengan membuat file terpisah dengan HTML. Di sini, di Explorer ini, teman-teman klik New File, kemudian beri nama style.css. Nah, ini ada halaman baru. Ikonnya juga beda nih, icon CSS dan icon HTML. Kemudian di sini, misalnya tadi H1 ya, kita memberikan style pada H1, buka kurung, tutup kurung.
kurawal, kemudian color, misalnya jadi warna apa? Salmon begitu. Saya save, ini tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dua halaman ini HTML dan CSS-nya belum terhubung. Jadi kita harus kenalkan dulu mereka. Caranya yaitu kita ke indeks HTML, di bagian head, teman-teman ketik link, enter. Kemudian di sini teman-teman baca ada rel style sheet, kemudian href. Di dalam kutip href ini teman-teman tulis style.css. Jadi dia merefer ke file style.css yang kita bikin. Kalau kita save, teman-teman lihat sebelah kanan langsung berubah ya. Nah, di sini kita akan tulis CSS kita. Nah, bagaimana cara menulis CSS? Jadi CSS sintaks itu ini. Pertama kita pilih dulu elemen yang mau kita berikan style. Kita sebut selector ya. Kemudian buka kurung kurawal. Kita ketik propertinya apa. Tadi misalnya color, titik 2, value-nya, titik koma, kurung kurawal tutup. Ya, kalau kita contohkan seperti ini ya. H1 itu adalah selektornya, color itu property, nilai colornya atau blue itu ada value. Oke, begini adalah sintaks CSS. Oke, teman-teman, sekarang kita coba tulis beberapa elemen di sini. Saya contohkan ada dua, judul, artikel misalnya ada saya copy 2 kali. Kemudian di sini ada galeri, di sini ada about us. Terus ini paragraf satu lagi, lorem. Bagaimana kita memberikan style pada elemen-elemen ini? Misalnya di sini ada H2. Ada 3 H2 ya, ada judul, ada galeri, ada about. Kemudian saya pilih H2, kurung kurawal buka, color, blue. Save, H2-nya berubah jadi warna biru. Kemudian paragraf, ini P ya, elemennya P. Jadi teman-teman pilih P, kurung kurawal buka, color, apa nih, hijau gitu ya, green. Oke, berubah jadi green. Oke, sekarang kita coba dengan contoh seperti ini ya, karena ini nanti akan sering kita temui. Di sini saya sudah buat beberapa elemen. Ada satu, saya kasih ID sama dengan judul, ada paragraf. Di sini ada section dengan kelasnya artikel, ada H1, ada P, section kelas galeri, ada H1, ada unordered list dengan list item, home, car, mountain gitu ya. Misalnya, kita ingin memberikan warna kepada H1 di sini. H1 artikel ya. Misalnya kita ingin memberi warna biru, H1 color blue. Save. Nah, tapi di sini yang terpengaruh semuanya, yang berubah semuanya ya. H1 semuanya yang berubah. Nah, gimana caranya agar yang terseleksi cuma H1 yang artikel ini aja. Nah, sekarang ada caranya. Di sini H1 ini terletak di dalam section kelas artikel ini. Jadi kita bisa seleksi H1 ini dengan menyeleksi parent elemennya dulu. Parent elemennya kan kelas artikel ini ya. Masih ingat kan cara memilih kelas? Oke, caranya adalah kita panggil kelasnya dulu, artikel, ya, titik artikel itu kelas, kemudian panggil H1-nya. Nah, ini artinya kita memilih H1 yang ada di kelas artikel gitu ya. Kemudian kita beri color merah, jadi ganti merah biar kelihatan bedanya. Save, yang terpilih cuma H1 ini ya. Terus bagaimana jika kita ingin memilih H1 yang di galeri? Oke, caranya sama saja. Kita pilih kelasnya dulu. Karena dia terbungkus dalam kelas galeri ya, jadi caranya adalah kelas galeri, titik galeri, kemudian H1, kita beri color green, save. Oke, sekarang berubah. Jadi begini cara memilih elemen yang ada di dalam kelas gitu. Oke, begitu juga dengan ID ya. Misalnya di sini saya bikin section aja. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kemudian sectionnya saya beri ID. Ini saya copy aja. Saya ambil ID yang ini, saya paste, saya pindahin H1 sampai paragrafnya ke dalam section. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita ingin memilih H1 di dalam section judul ini, caranya sama aja. Karena H1 ini berada dalam section ini ya, jadi kita bisa pilih parentnya, yaitu ID, judul. Cara milih ID hashtag ya, kemudian judul, H1. Kita kasih color, apa nih yang belum nih? Aquamarine gitu ya. Kita save. Nah, berubah. Oke, jadi kita harus lebih spesifik ya untuk memberikan style pada elemennya. Karena bisa salah nanti apa yang kita tuju. Misalnya gini, saya hilangkan aja deh A1 di sini. Kalau saya save, lihat di sini yang sebelah kanan. Ini jadi ngikutin H1 yang di atas.
Padahal kita maunya H1 ini yang jadi warna merah ya. Makanya kita harus hati-hati memberikan style. Oke, ini berubah lagi di merah. Begitu. Kemudian ada selektor lagi yaitu NTH child yang ini ya. Nah, ini artinya adalah anak keberapa gitu. Misalnya di sini kan kita ada LI ya. Kita mau memilih LI yang pertama yaitu home gitu. Kita bisa panggil di sini LI titik 2 NTH child yang pertama ya. Kita pilih itu yang home, yang pertama adalah home, kemudian kurung buka kurung tutup color blue. Kita save, berubah ya. Jadi biru. Kita mau yang nomor 3 mountain jadi biru. Oke, bisa berubah. Tapi kalau misalnya ada beberapa list item nanti di sini, misalnya saya tambahkan lagi misalnya LI my photo, misalnya namanya bebas ya. Laptop, handphone gitu. Ini ngasal aja. Nah, teman-teman lihat ya, langsung berubah jadi biru nih. Karena yang ingin kita ganti adalah list item yang nomor 3. Jadi asal ada list item yang namanya list item dan anak ketiga dia berganti. Biar lebih spesifik lagi, nanti di UL ini kita kasih kelas. Misalnya di sini kelas link gitu. Kita save. Kita ingin memberikan list item yang nomor 1 di dalam kelas link. Jadi kita tambahkan kelas linknya di depan sini, titik link save. Oke. Yang berubah cuma yang ada kelas linknya aja. Jadi begitu ya. Satu lagi selektor bintang. Ini bintang ini namanya general selector. Jadi dia memilih semua elemen yang ada dalam HTML kita. Nih saya contohkan misalnya saya mau color font size deh. Font size jadi berapa nih? Kita bikin 50 pixel gitu ya. Kita save. Semuanya berubah jadi 50 pixel nih. Semua yang ada di elemennya berubah 50 pixel. 20 pixel. Semuanya 20 pixel. Jadi fungsi bintang ini adalah memilih semua elemen yang ada di dalam HTML. Ini gunanya adalah untuk mereset style default. Nah, nanti akan kita gunakan terus bintang ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai specificity. Oke, di sini kita akan berikan style pada H1, color blue. Kemudian saya tulis lagi H1 di sini, color red. Berubah jadi merah ya. Kemudian H1 lagi, color green. Green yellow. Berubah lagi. Ini artinya CSS itu bekerja dari atas ke bawah. Jadi yang bawah ini akan mereplace style yang di atas ya, begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau saya berikan H1 ini kelas judul misalnya, saya save. Kemudian sekarang selektornya kita ganti dengan judul ya, dengan kelas. Kita hapus dulu. Cara milih kelas yaitu titik, kemudian nama kelas kita beri color red, save. Oke, ini merah. Tapi kalau kita pindahkan ke atas, atau saya tambahkan A1 di bawah deh, A1 color apa nih, yang belum aquamarine gitu ya, save. Nggak berubah, kan tadi harusnya dari atas ke bawah ya, ini nggak berubah nih. Coba kita pindahkan judul ini paling atas, taruh di sini, tetap dia masih merah. Nah, ini kenapa nih kira-kira? Ini kalau kita hover ke bagian judul, ini teman-teman lihat ada selector specificity namanya. Yang ini, selector specificity. Angkanya 010. Tapi kalau elemen ini H1, kalau kita hover, selector specificity-nya 001. Jadi artinya kelas ini lebih besar specificity-nya dibanding elemen biasa. Ini normal elemen ya. Normal elemen tuh ya
H1, H2, paragraf. Jadi kelas ini lebih prioritas dibandingkan dengan normal elemen ini. Makanya dimanapun kita letakkan yang dibacanya judul. Oke, kemudian ada ID. Kalau ini kita berikan ID sama dengan inti lah gitu ya. Mohon maaf ini namanya ngasal aja nih. Sekarang kita panggil ID di sini. Cara manggil ID adalah hashtag, kemudian nama ID, inti, color green, save. Ini berubah nih jadi hijau. Kalau kita pindah ke atas lagi, ke atas judul gitu ya, masih hijau. Kita coba paling atas, masih hijau juga. Nah, ini kalau kita hover di bagian sini, bagian ID, selektor specificity-nya ID ini 100. Jadi ID ini lebih besar specificity-nya dibandingkan normal elemen dan kelas. Jadi ID ini lebih prioritas dibandingkan yang lain. Gitu ya. Makanya kalau untuk ID kita harus benar-benar milih apakah ID itu benar-benar unik apa enggak. Karena kita nggak bisa pakai ID banyak-banyak ya. ID itu yang unik gitu. Sebenarnya ada satu lagi di sini kalau kita kasih style, color, black, save, ini berubah jadi hitam. Jadi inline style ini lebih penting, lebih tinggi gitu dibandingkan ID, elemen biasa, dan kelas. Ada satu lagi, kalau kita berikan di sini important, dia akan berubah. Nah, ini lebih penting lagi nih, important. Jadi apapun masalahnya, pokoknya yang dibaca ini gitu. Apapun urutannya yang dibaca yang ada importantnya. Tapi ini jangan dipakai ya sebenarnya. Ini sebisa mungkin dihindari lah. Important ini dihindarin, yang style ini juga dihindarin, kita jarang pakai. Jadi kita gunakan ID, kelas, dan elemen normal ini ya, normal elemen bilangnya ya. Oke. Nah, di sini saya mau nambahkan kelas satu lagi, misalnya aktif. Kemudian di sini saya pilih selektornya H1 aktif. Kemudian saya beri color blue. Save. Ini berubah jadi biru. Kalau saya pindah ke atas, ya masih biru. Paling atas lagi. Nah, kalau kita hover di sini nih, kita baca selektor specificity-nya adalah 011. Artinya ada dua selektor nih. Karena yang paling belakang itu adalah normal elemen ya, yang angka 1 yang paling belakang normal elemen 1. Kemudian ada kelas satu lagi. Yang tengah-tengah itu kelas. Jadi 011. Jadi ini lebih tinggi prioritasnya dibandingkan kelas yang ini. Karena ini 010 dan yang ini 011. Nah, jadi begitu ya kalau kita ingin menambahkan specificity kepada elemen ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, masih mengenai CSS. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.